Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas matematika SD, materi mengenal bilangan pecahan. Sebelumnya adik-adik pasti sudah mempelajari di sekolah ya. Di sini aku hanya membahas sedikit ya saja. Pecahan terdiri dari dua angka, yaitu angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soal 1, 3/4, manakah pembilang dan manakah penyebut? Ya, sudah dijelaskan tadi kalau penyebut ada di bawah, sedangkan pembilang berada di atas. Berarti 3/4 pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 4. Contoh soal kedua yaitu 3/5. Manakah pembilang dan manakah penyebut? Nah, yang di atas adalah pembilang 3 dan yang di bawah adalah penyebut. Materi selanjutnya mengenal pecahan campuran. Adik-adik sudah mengenal pecahan campuran belum? Kalau tadi ada contoh pecahan biasa, kita hanya mengenal mana pembilang dan mana penyebut. Kali ini kita mengenal pecahan campuran. Kadang kita menemukan pecahan dengan angka yang pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Kalau kita menemukan angka seperti itu, ini contohnya ya. Contohnya 3/2, 2/4, 14/2, dan 35/12. Jika kita menemukan pecahan seperti itu, dapat dituliskan dalam bentuk lain. Contohnya, bisa dilihat. 3/2 diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2. Dibaca seperti ini ya, 1/2. Kemudian lagi 5/4, dibacanya 1/4. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kita simak materi selanjutnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tadi adik-adik sudah paham ya, mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Kita sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada contoh, ubahlah pecahan 8/5 menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini saya punya dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Kita simak dulu cara pertama. Cara pertama, 8/5. Kita tulis 5 tambah 3/5. Karena penyebutnya 5, tetap kita tulis 5 penyebutnya. 5 ini dari mana ya? Yang atas. Dari sini 8 itu 5 ditambah berapa ya? Ternyata 8 itu 5 ditambah 3. Kita tulis 5 tambah 3/5. Kemudian jangan kita jumlahkan yang atas. Jangan kita jumlahkan yang atas, tapi kita pisah. 5/5 ditulis. Ditambah 3/5. Setelah jadi seperti ini baru kita jumlahkan. 5 dibagi 5 hasilnya 1, ditambah ya, tambahnya sama, ditambah 3/5. Tidak bisa, tulis saja 3/5. 1 ditambah 3/5 hasilnya 1, 3/5. Dibaca dari depan ya adik-adik, 1, 3/5. Cara yang kedua yaitu kita lihat langsung saja ya. Pertama-tama kita hanya berpatokan pada penyebutnya. Kalau penyebutnya 5, tidak usah diubah. Kita tulis 5 dulu, 5 per 5 ya. Bagaimana supaya menjadi 8? Pertama-tama kita lihat angka di sini. Perkalian ya, 5 dikali berapa yang tidak boleh melebihi angka 8 jika sudah dijumlah. Di sini aku taruhnya 1. 5 dikali 1 hasilnya 5. 5 ditambah berapa supaya menghasilkan angka 8? Berarti 5 ditambah 3. Jadi adik-adik ya, dari bawah ke atas kalian dikali. Setelah dikali, hasilnya dijumlahkan sampai hasilnya mendapatkan hasil penyebut yang atas. 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah berapa ya supaya menghasilkan 8? Berarti ditambah 3. Sama ya, 1 3/5, 1 3/5. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada soal ya.
Contoh soal, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Di sini ada 2/1/3. Ini ada pecahan campuran. Bagaimana cara kita mengubah menjadi pecahan biasa? Di sini saya juga punya dua cara. Cara pertama yaitu kita kali. Nah, 2/1/3. Kita kali 2 dengan 3. Kita tulis perkalian 2 dikali 3. Jangan lupa pakai kurung, karena ketika 2 dijumlahkan dengan yang atas berbeda lambang ya, jumlahan dan perkalian, maka gunakan kurung, bukan kurung tutup. Pernya penyebutnya tetap 3 ya, tidak boleh diubah. Karena apa? Karena penyebut di sini juga 3, tidak boleh diubah. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 2 dikali 3 hasilnya 6. Satunya kita turunkan, tambah 1/3, tetap penyebutnya sama. Kemudian kita jumlahkan 6 ditambah 1, 7/3. Hasilnya 7/3. Itu cara pertama. Cara kedua, saya punya yang lebih gampang. Nah, cara kedua 2/1/3. Saya tulis ulang lagi ya, 2/1/3. Nah, 3 dikalikan ke depan. Kalau dari bawah ke depan itu dikali 3 dikali 2, 6. Kemudian 2, maka depan ini dikalikan, dijumlahkan dengan yang atas, dijumlah. Kalau dari bawah ke depan dikali, dari depan ke atas dijumlah, ditambah ya. 3 kali 2 tadi 6. 6 hasilnya dijumlahkan dengan angka yang pembilang yang atas. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7 per berapa penyebutnya? 3. 7/3. Jadi sampai sini pembahasan materi kita tentang pecahan campuran dan pecahan biasa. Semoga bermanfaat untuk adik-adik di rumah yang sedang belajar online. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.